Selamat pagi, saya Tasya Hanafia dan hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai sesuatu yang sebenarnya sederhana tetapi sangat berdampak besar. Saring sebelum sharing, etika komunikasi di era profesional. Dalam waktu 6 menit ke depan, saya harap kita bisa bersama-sama merenungkan dan memperkuat komitmen kita untuk menjadi komunikator yang bijak dan bertanggung jawab. Saya ingin mengawali presentasi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian, entah secara sengaja ataupun tidak, menyebarkan sebuah informasi yang ternyata keliru? Mungkin di grup WhatsApp kantor, media sosial, atau bahkan saat diskusi dengan rekan kerja. Lalu, apa dampaknya? Bisa jadi tidak ada, bisa juga mempengaruhi reputasi kalian. Dalam dunia kerja, nama baik adalah sebuah aset. Dan salah satu hal yang paling cepat mempengaruhinya adalah komunikasi kita. Ada 3 tujuan utama pada presentasi hari ini. Yang pertama, untuk mengajak kita semua memahami kenapa penting menyaring informasi sebelum membagikannya. Yang kedua, mengenali prinsip-prinsip dasar etika komunikasi dalam dunia profesional. Dan yang ketiga adalah agar kita mampu mengurangi miskomunikasi yang bisa merugikan relasi atau institusi tempat kita bekerja. Istilah saring sebelum sharing bukan hanya berlaku untuk media sosial. Di dunia kerja, kita juga perlu menyaring sebelum membalas email, sebelum forward pesan, sebelum menyampaikan informasi di rapat. Menyaring di sini artinya memverifikasi, menimbang konteks, memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu akurat, relevan, dan pantas. Kemudian sharing pada konteks ini bisa dalam bentuk laporan, saran, bahkan sekedar komentar di grup kantor. Kita hidup di zaman serba cepat. Informasi bisa berpindah dari satu orang ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Email, pesan singkat, dan media sosial menjadi alat komunikasi utama kita. Tapi justru karena itu, resiko penyebaran informasi yang tidak akurat menjadi semakin tinggi. Dalam dunia profesional, satu kalimat yang salah tepat bisa menjadi bumerang yang akan merusak reputasi pribadi maupun institusi kalian. Komunikasi profesional yang etis dibangun di atas 5 prinsip utama. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih dalam. Yang pertama ada kejujuran. Komunikasi yang jujur adalah fondasi dari kepercayaan. Kita tidak boleh memanipulasi informasi ataupun menyembunyikan fakta penting demi keuntungan pribadi ataupun organisasi. Menyampaikan kebenaran meski terkadang tidak nyaman justru memperkuat integritas kita sebagai profesional. Yang kedua ada kejelasan. Gunakan bahasa yang lugas dan langsung. Hindari istilah yang ambigu atau bisa menimbulkan multitafsir. Komunikasi yang tidak jelas bisa menimbulkan kesalahpahaman, konflik, atau bahkan keputusan yang salah. Yang ketiga ada kepatutan. Penting untuk memperhatikan waktu, tempat, dan konteks dalam menyampaikan pesan. Misalnya, menyampaikan kritik di depan umum bisa mempermalukan orang lain, padahal hal yang sama bisa disampaikan secara lebih bijak dan efektif secara pribadi. Yang keempat, ada tanggung jawab. Setiap kata yang kita ucapkan atau tulis memiliki konsekuensi. Sebagai komunikator profesional, kita harus siap mempertanggungjawabkan dampak dari komunikasi kita, baik itu secara hukum, etika, maupun moral. Dan yang terakhir, ada empati. Ini adalah prinsip yang sering diabaikan, padahal sangat penting. Pikirkan perasaan dari perspektif audiens kita. Bagaimana pesan kita akan diterima? Apakah bisa menyakiti, menyinggung, atau malah membangun dan menginspirasi? Dengan memegang teguh kelima prinsip ini, kita tidak hanya menjadi komunikator yang efektif, tetapi juga profesional yang dihormati. Saya akan menceritakan satu studi kasus yang cukup viral beberapa waktu lalu. Ada seorang karyawan membagikan email internal perusahaan yang sebenarnya bersifat sensitif ke media sosial. Tujuannya mungkin untuk mengeluh atau membela diri. Tetapi setelah itu apa hasilnya? Reputasi perusahaan menjadi tercoreng, kepercayaan publik menurun, dan si karyawan ini juga harus menerima konsekuensi hukum dan pemecatan. Ini adalah contoh nyata kenapa menyaring sebelum sharing itu sangat penting, bahkan sangat amat krusial. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menyaring dengan baik? Sangat mudah. Tanyakan beberapa hal sebelum menyampaikan sesuatu. Apakah ini fakta atau opini? Siapakah sumbernya? Kalau disampaikan, apakah ini akan membangun atau malah menghancurkan? Dan yang paling penting,
apakah ini informasi yang memang perlu dibagikan kepada audiens tersebut. Dalam komunikasi digital, ada beberapa etika tambahan. Jangan asal forward informasi tanpa cek fakta. Hindari menyebarkan hoax yang bisa merugikan banyak pihak. Komunikasi tertulis harus jelas, sopan, dan profesional. Hindari huruf kapital berlebihan dan singkatan yang tidak umum. Dokumen internal tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Pahami batasan dan tanggung jawab kalian. Jika ada perbedaan, selesaikan perbedaan itu secara pribadi atau melalui jalur resmi, bukan di media sosial. Apa yang sudah diunggah bisa bertahan lama, jadi pikirkan dampak jangka panjang sebelum membagikan sesuatu. Saya harap kita bisa mendapat pelajaran dari presentasi hari ini, bahwa komunikasi yang baik tidak hanya membuat pekerjaan lancar, tetapi juga membangun kepercayaan yang menjadi fondasi setiap hubungan profesional. Think before you speak, think twice before you click send. Words are free, it's how you use them that may cost you. Terima kasih dan sampai jumpa.